Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfadh wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tidak henti-hentinya karena memberikan kita begitu banyak nikmat. Nikmat sehat, alhamdulillah kita masih diberikan sehingga kita bisa menjalankan aktivitas mulia kita, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau juga salah satunya kita sedang berpuasa. Dan mudah-mudahan kita menjalankan ibadah puasa ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita mohon agar ibadah puasa kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu sebab kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita bertemu dengan saudara muslim kita, nah kita bersalaman. Salaman. Jabat tangan, salaman. Nah, ini Nabi menyampaikan, "Ma min muslimaini yaltaqiyani wa yatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yaftariqa." Atau kama qala. Nabi menyampaikan tidaklah dua orang muslim bertemu, kemudian bersalaman musafahah, tangan menjabat tangan, akan diampuni dosa keduanya sebelum dia berpisah. Masya Allah. Dan alhamdulillah, tradisi-tradisi kebiasaan seperti ini masih banyak kita lihat di sekitaran kita. Dan ini sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita syiarkan juga. Nah, para ulama kemudian mengajarkan kita ketika bersalaman itu, pertama niatkan supaya mendapatkan barokah, supaya mendapatkan keberkahan. Karena di setiap muslim itu, setiap orang beriman itu pasti ada keberkahannya. Keberkahan ibadahnya, keberkahan tahajudnya, keberkahan wiridnya, keberkahan ilmunya. Nah itu. Dan ini untuk semua. Yang besar mencari berkah kepada yang kecil, yang kecil mencari berkah kepada yang besar. Guru mencari berkah kepada muridnya. Terlebih-lebih seorang murid mencari berkah kepada gurunya. Seorang guru berterima kasih karena ada yang mendengarkan. Lebih-lebih seorang murid sangat lebih berterima kasih karena telah mengajarkan dia. Seperti itu. Jadi setiap muslim itu ada keberkahannya. Karena kehormatan seorang muslim itu memang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dulu ada guru dari guru kami. Nah, kami mendapatkan ceritanya dari guru kami. Ada namanya Syekh Mustafa Al-Jazairi. Nah, beliau di Mekkah itu tidak pernah minum kopi hitam. Nggak ada kopi hitam. Tapi begitu sampai di Lombok ceritanya, beliau disuguhkan kopi hitam. Tapi beliau, sudah nggak apa-apa, saya terima. Saya mau mengambil berkah dari sini. Pasti ada berkahnya. Nah itu, seorang ulama, seorang guru juga mengambil berkah dari muridnya. Apalagi seorang murid, terlebih-lebih seorang murid kepada gurunya lebih mengambil berkah lagi. Nah, seperti itu.
Bahkan karena kehormatan seorang muslim ini sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, ada keberkahan di setiap muslim itu. Sayyidina Umar pernah menyampaikan, Ka'bah ini adalah makhluk Allah yang sangat mulia. Kita tahu kan Ka'bah adalah kiblat kita. Semua orang pengen ke sana. Di situ tempat mustajabnya doa, kemudian tempat pengampunan juga. Orang beribadah di sana lebih baik daripada ibadah sholatnya dilipat gandakan. Nah, seperti itu. Tapi kata Sayyidina Umar juga, wahai Ka'bah, engkau memang makhluk Allah yang sangat mulia. Tapi kehormatan seorang muslim, seorang yang beriman itu jauh lebih besar di sisi Allah. Nah, ini artinya afdol seorang muslim itu di sisi Allah. Sangat afdol kedudukan kehormatannya itu. Makanya kalau mau mengejar sunnah apa itu? Mencium Hajar Aswad. Itu sunnah, bagus, dianjurkan. Tapi dengan syarat tidak melukai, tidak menyakiti, tidak mengganggu seorang muslim yang sedang beribadah di sana. Makanya ada istilah namanya istilam. Istilam itu cium jauh Hajar Aswad, cium tangannya seperti itu. Nah, itu sama seperti mencium Hajar Aswad. Kenapa seperti itu? Karena menjaga kehormatan, kemuliaan seorang muslim itu sangat diperhatikan dalam agama itu. Nah, seperti itu. Selain itu, ini juga menjadikan kita, mendidik kita untuk berhusnuzon kepada setiap muslim itu. Kita tidak tahu mengambil berkah dengan mereka, ibadahnya lebih bagus. Kita yakin ibadah dia lebih bagus. Kita meyakini akhlaknya lebih bagus, perbuatannya lebih bagus, kesehariannya lebih bagus. Nah, di situ kita bisa mengambil berkah. Kita bisa berhusnuzon, melatih diri kita juga untuk husnuzon. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, niat kita ketika bersalaman itu agar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sesuai dengan hadis yang tadi, mamin muslimaini yaltaqiyani wa yatasafahani illa ghufira lahuma qabla ayyaftariqa. Akan diampuni keduanya sebelum dia berpisah. Nah, itu ada pengampunan di situ. Ini Nabi yang menyebutkan. Dan jangan lupa ketika bersalaman itu juga ucapkan kemudian sholawat ketika berjabat tangan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Seperti itu. Nah, Nabi itu kalau berjumpa seseorang di jalanan, caranya itu idza laqiyahu ahadun badarahu bisalam. Nabi kalau di jalan berjumpa dengan sesama muslim, dengan saudaranya, beliau selalu memulai duluan untuk bersalam. Kenapa seperti itu? Nah, jadi ini luar biasanya. Salam ini, memulai salam itu salah satu ibadah sunnah yang pahalanya lebih besar dibandingkan dengan yang wajib. Mengucapkan salam terlebih dahulu sunnah, tapi menjawabnya wajib. Jadi kalau misalnya nih ada orang datang kepada kita kemudian mengucapkan salam, kita ini wajib menjawab salamnya sampai dia dengar. Kalau enggak berarti berdosa. Nah, ketika seperti itu, ketika dua orang ini bertemu, turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. 90 rahmat Allah diberikan kepada orang yang memulai salam duluan. 10 rahmat Allah diberikan kepada orang yang menjawab salam. Jadi yang mana lebih banyak? Tentu yang memulai salam dahulu. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan beliau ketika bertemu di jalanan siapapun, beliaulah yang kemudian awal pertama kali mengucapkan salam itu. 90 rahmat Allah diberikan kepada orang yang memulai salam dan 10 kepada yang menjawab. Sama-sama dapat rahmat. Memang sama-sama dapat rahmat, bagus semuanya. Tapi ada yang lebih banyak. Nah, ada
yang lebih kurang, itu aja. Tentu kita berusaha, mudah-mudahan diberikan kemudahan mengamalkan ini semuanya. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selain itu yang menjadi hikmahnya juga ketika bersalaman itu untuk menghapuskan rasa hasad. Nah, ini yang luar biasanya. Hikmah di balik bersalaman itu supaya menghapuskan sifat hasad kepada sesama itu. Yang namanya hasad ini, ya Allah, penyakit yang sangat menular. Hasad itu artinya tidak ingin orang lain itu mendapatkan nikmat yang sama seperti dia, atau menginginkan nikmat yang sudah orang lain punya itu hilang. Nah, ini hasad. Ini biasanya timbul salah satunya juga kalau merasa lebih. Ketika merasa lebih, kemudian melihat orang yang dia kira di bawahnya mendapatkan nikmat lebih dari dia, nah seolah-olah dia menyangka Allah salah memberikan nikmat. Padahal Allah yang memberikan nikmat kepada yang dia kehendaki. Loh, masa dia yang mendapatkan nikmat, orang saya yang rajin ibadah, saya yang rajin ini, dia kurang, dia mendapatkan, seolah-olah noak sama Allah. Orang yang hasad itu seolah-olah noak itu apa bahasa Indonesianya? Itu seolah-olah dia noak dengan Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah mengatakan Allah salah memberikan nikmat. Nah, seperti itu. Itu bahayanya orang yang hasad. Mudah-mudahan kita terhindar dari itu semua. Dan Nabi mengajarkan salah satu caranya agar mengkikis, menghilangkan sifat hasad itu afsus salam, yaitu memulai salam kepada saudaranya. Nah, ini amalan sunnah yang pahalanya itu lebih besar dibandingkan yang wajib. Ini yang pertama, memulai salam. Yang kedua, amalan sunnah yang pahalanya lebih besar dibandingkan yang wajib adalah berwudu sebelum masuk waktu. Jadi berwudu sebelum masuk waktu itu sunnah. Tapi kalau sudah masuk waktu, wajib. Kenapa? Karena mau sholat. Kita sholat pasti berwudu. Nggak mungkin sholat nggak berwudu. Berarti wajib kalau sudah masuk waktu. Misalnya, nane sida wudu sebelum maghrib, antis dengan sembahyang maghrib. Tunggu azan maghrib, wudu sebelum maghrib. Nah, itu lebih besar pahalanya dibandingkan dengan wudu ketika sudah orang azan. Seperti itu. Dan Masya Allah, berwudu ini amalan-amalan para ulama-ulama terdahulu. Bahkan mereka sangat menjaga wudunya dalam kesehariannya itu. Ada ceritanya dulu Imam Syafi'i menjaga wudunya. Wudu yang dipakai untuk sholat isya itu bisa dipakai lagi untuk sholat subuh. Tidak tidur beliau. Menjaga wudunya terjaga. Nah, seperti itu. Karena ada beberapa kelebihan memang yang diberikan kepada orang yang senantiasa menjaga wudunya itu. Di antaranya yang pertama, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa menjaga wudunya akan mendapatkan cinta Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Yang ketiga, selalu mendapatkan naungan dari malaikat. Oh, ini orang yang selalu menjaga wudunya. Yang keempat, orang yang selalu menjaga wudunya itu terhindar dari sihir. Kemudian orang yang selalu menjaga wudunya itu juga, yang kelima, jauh dari maksiat. Karena selalu merasa diri dalam keadaan ibadah. Kalau kita wudu itu kan selalu kita merasa dalam keadaan ibadah. Takut ingin maksiat. Seperti itu. Bahkan juga
Kalau lupa, coba wudhu. Karena dulu ada ceritanya. Ini cuma guyon saja. Ada dulu orang ceritanya lupa taruh kacamata. Nanya sama temannya, di mana ada lihat kacamata saya kah? Ah, temannya nyuruh, coba wudhu, coba wudhu. Ternyata kacamatanya di matanya, nggak sadar sedang pakai kacamata. Begitu wudhu, oh baru sadar, oh ini kacamata saya. Nah itu guyonan saja. Nah bisa jadi wudhu ini juga bisa kalau kita lupa coba berwudhu itu. Nah ini yang kedua, amalan sunnah yang pahalanya itu lebih besar dibandingkan dengan amalan wajib. Yang pertama tadi memulai salam. Yang kedua berwudhu sebelum masuk waktu. Yang ketiga ibra'ul mu'sir. Yang ketiga amalan sunnah yang pahalanya lebih besar dibandingkan dengan amalan wajib adalah membebaskan orang yang berhutang. Itu sunnah. Lebih besar pahalanya membebaskan orang berhutang daripada memberikan tempo sementara untuk dia bayar hutang. Itu artinya. Jadi kalau misalnya ada orang berhutang 500.000. Janji akan bayar di tanggal sekian, di tanggal 1 misalnya. Kemudian ketika ditagih di tanggal 1, aduh mohon maaf saudara, saya sudah berusaha untuk ingin membayar hutang Anda, tapi memang nggak ada sekarang ini, lagi nggak ada. Nah yang seperti itu kita punya dua pilihan. Pilihan yang pertama, wajib kita memberikan dia tempo sementara. Oh ya sudah, kalau begitu saya kasih lagi waktu 10 hari lagi untuk kamu bayar. Nah, itu wajib. Sunnahnya, oh ya sudah saudara, wah nih, dendek wah bayar. Ya sudah kalau gitu ndak usah, sudah dibayar nggak apa-apa. Nah itu sunnah dan itu lebih besar pahalanya. Mana lebih besar pahalanya? Ucapan, oh ya sudah nanti saja kalau gitu. Atau ucapan, tidak usah sudah. Nggak apa-apa sudah, nggak apa-apa. Nah, lebih besar pahalanya ucapan, ya udah usah, nggak apa-apa, nggak usah dibayar. Nah, itu lebih besar pahalanya. Tapi ini sunnah, nggak wajib. Artinya kalau kita memang membutuhkan juga uangnya, ya nggak apa-apa, kita kasih dia tempo. Nah, tapi ini kita bisa juga belajar dari hal-hal yang terkecil dulu, bisa belajar. Misalnya teman minjem uang 5.000, 10.000, kemudian di suatu hari mengembalikan. Nah, kemudian kita bilang, ya sudah nggak apa-apa, biarin aja sudah. Nah, itu sudah kita belajar dari hal yang terkecil seperti itu. Insya Allah mendapatkan kemuliaan ini juga, mudah-mudahan. Nah, disampaikan oleh Nabi, orang yang membebaskan kesulitan saudaranya, membebaskan orang yang berhutang, itu Allah nanti akan membebaskan urusannya, meringankan urusannya nanti kelak di akhirat, begitu juga. Yang tente pemenuk batur, artinya begitu cara kita memperlakukan saudara muslim kita, membebaskan hutangnya di dunia, begitu juga nanti insya Allah Allah akan ringankan urusan kita ketika berurusan nanti di akhirat itu, karena di dunia menolong sesamanya. Kemudian orang yang berhutang juga tentunya harus sadar bahwa dia memiliki kewajiban. Selama dia berhutang itu berkewajiban untuk berusaha untuk membayarnya. Jangan sampai lari dari membayar hutang. Karena orang yang lari dari membayar hutang, dosanya sangat besar. Bahkan Nabi tidak ingin menyolatkan orang yang, kalau dia mati, Nabi itu enggak sholatkan orang yang berhutang itu. Dan dijelaskan juga orang kalau masih membawa hutangnya ketika mati, na'udzubillah, itu rohnya masih tergantung-gantung. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai lari dari yang namanya bayar hutang itu. Mudah-mudahan kita semuanya yang memiliki hutang dimudahkan oleh Allah jalan keluarnya untuk membayarnya. Mudah-mudahan. Dulu ada sahabat Nabi punya hutang juga, datang kepada Nabi, lapor, wahai Rasul, saya ini punya utang ya Rasul, tolong kasih saya amalan. Dikasihlah amalan sama Nabi. Nah ini bisa kita amalkan juga. Amalannya
dibacakan doa Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Itu bisa dibaca amalan dari Nabi. Atau juga doa ini, doa pusaka, ya, doa pusaka yang sering diamalkan oleh keluarga kita Nahdlatul Wathon. Nah, itu ada juga di situ yang doa untuk membayar hutang. Apa bunyinya itu? Nah, nanti itu saya lupa bunyinya. Nah, itu bisa diamalkan. Doa pusaka yang sering diamalkan oleh keluarga Nahdlatul Wathon itu, doa pusaka. Panjang itu. Kalau dari awal bisa kita cari dia. Nah, ini doa-doa supaya kita itu bisa membayar hutang. Dan mudah-mudahan dimudahkan bagi yang memiliki hutang untuk membayarnya. Nah, inilah salah satu amalan sunnah yang pahalanya itu lebih besar dibandingkan amalan wajib. Satu, mengucapkan salam terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, berwudu sebelum masuk waktu. Yang ketiga, membebaskan orang yang berhutang. Nah, ini di antara amalan-amalan yang bisa membuat Allah ridho kepada kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kita dimudahkan untuk mengamalkannya. Ada kesalahan, kami mohon maaf. Ini yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.